Selamat datang kembali di 4043 Podcast. Kali ini ada yang sedikit berbeda dengan pembahasan kita, karena kali ini kita akan mengungkap siapa kita sebenarnya. Siapa kita? Nggak ingat deh. Oke guys, kembali lagi bersama kita berdua. Coba aku membangun Apa itu? gang, ini kan Tapi kita harus- konten yang cukup serius, bro. Mana? Karena kita akan membahas siapa kita sebenarnya di Jati Diri. Mampar langsung mampar. Iya. Oke. Ini adalah konten terbaru kita. Kita itu akhirnya selalu konten terbaru. Iya, tapi nggak pernah dilanjut dong. Ya gak apa-apa lah, menampung ide. Iya, keluarkan dulu aja. keluarkan dulu ya kan? aja. Jadi di konten kali ini kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman kita, baik itu dari pengalaman kecil kita Iya. maupun sampai sekarang dengan berbagai macam tema tentunya. Jadi untuk konten kita kali ini konsepnya bukanlah opini lagi, Bukan, tapi pengalaman pribadi. Benar. Oke. Oke, bro, kita mau apa? Untuk yang pertama kita akan membahas hal yang ya remeh lah sebenarnya tentang cita-cita. Cita-cita. Memang sekilas tampak gampang. Iya. Tapi ketika kita sudah dewasa dan kita mulai berpikir kritis dan segala macam, Iya. kita mulai mempertanyakan, bro. Iya. Apa sih cita-cita itu apa? Iya. Cita-citamu apa gitu? Cita-citaku apa? Oke. Apa? Apa definisi cita-cita apa coba? Definisi cita-cita adalah delusi. Anjing, delusi cok. Gak jauh. Tapi emang imajinatif kan? Iya, iya. Cita-cita Mungkin imajinatif. mungkin kita akan memaknai cita-cita menurut pendapat kita pribadi Ya, terlebih dahulu. namanya juga pendapat pribadi Iya, ya gitu. Kita mau oke. ngambil dari mana aja terserah. Menurutmu waktu kecil cita-cita itu apa? Oke, menurut aku cita-citaku waktu kecil adalah suatu pencapaian dalam artian profesi yang nanti akan kamu lakukan, benar akan kamu capai sebagai sebuah tujuan hidup untuk ya hidup, nek kataku gitu. Tapi dewasa ini, Oke. Anjing kok artikel tuh dewasa ini. dewasa ini aku memaknai cita-cita sebagai delusi masa kecil. Pak, delusi apa sih? Iku ndak arti arah Pak. Delusi apa, ku Pak? entah ya, Secara kasarnya apa? Secara pemahamanmu apa delusi? itu? hayalan. Hayalan masa kecil di mana Hayalan tingkat tinggi. kita akan menjadi apa saat besar nanti, Iya, benar. dan sebatas hayalan aja. Oh. Oke, mungkin yang perlu kalian tahu bahwa sebenarnya sih apa cita-cita kita waktu kecil. Iya. Bukan kita ya, masing-masing ya. Masing-masing, iya, Karena iya, kita gak akrab seperti ini dari kecil. Faktanya seperti itu. Kok diceritain kayak kita ya? Iya, gampang sih. gampang, ya. Itu part lain. Kita bahas cita-cita dulu. Apa cita-citamu sih? Oke, cita-citaku waktu kecil tuh guru, Pak. Anjing temenan, Jok. Serius? Aku masih tak seru. Saya benar nanti ya. Nggak ngerti aku. Gini. Cita-citaku guru dia. Mungkin kapan kon sadar kon ingin menjadi guru? Oke, waktu SMK. Waktu SMK. Anjing udah kecil, Cuk. Oh iya. Lebih kecil lagi. Dulu lagi. Atau kon memang nggak pernah tahu apa? Waktu aku masih TK lah ya, kita gambar TK ya atau SD lah mungkin ya. Aku nggak pernah ngebayang kayak cita-cita apa gitu karena mungkin bagi orang-orang yang standarnya kan kayak tentara atau polisi atau dokter. Tapi setelah aku pikir-pikir dan juga setelah ya itu bukan SD ya, tapi bukan SMP dan segala macam SMK, aku melihat bahwa profesi guru ki jadi profesi yang gampang. Berarti kon sadar dan memilih memiliki cita-cita saat mulai SMK. Benar. Oke. Benar. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa? Oke, pertama karena PNS dulu aku. Serius, ini jujur-jujuran aja. Karena aku Kon memandang PNS sebagai guru. Iya, oke. Enggak, maksudku kon memandang kenapa kon ingin menjadi PNS dari segi tunjangan yang mereka dapatkan? Iya, pastilah. Oh, berarti money oriented ya? Iya. Kan aku gini, Pak, karena memikirkan kesejahteraan kan. Jadi aku pikir dulu kalau jadi guru tuh enak nih, meskipun hotel dulu, ngabdi dulu, nanti PNS nih gitu. Karena bagi aku di luar itu ya guys, di luar dari sisi itunya ya. Berarti kan jiwa budak dari kecil. Di luar dari itunya Pak ya. Karena menurut aku guruku gampang sebenarnya. Ya, waktu pemikiranku. Karena cuma kon ngajar, yang penting kon ngerti materinya, yang penting kon ngerti kurikulumnya, kon bisa mengayomi anak-anak di kelas. Ya kon bisa jadi guru gitu. Cuma masalah sabar-sabaran ayo nih kata aku. Jadi dulu cita-citaku waktu aku sadar memiliki cita-cita guru. Oh, gitu. Oke. Aku ya saya. Kan saya awas.
Jujur, cita-citaku sudah ada dari SD. Wah. Oke, terus? Satu-satunya cita-cita yang ingin ku kejar dari dulu adalah menjadi arsitek. Oke, dan kon berhasil ya Mas Egi? Apakah Ya, half lah maksudnya. Ya, Enggak sebelum. Ya, kita bahas itu nanti, oke. Kenapa aku sadar aku ingin menjadi arsitek? Yap. Ya karena bapakmu, Jo. Karena jujur aja aku melihat ayah dari saudaraku, dia memiliki uang yang banyak. Waduh, gak gitu bangsat. Enggak, maksudku karena ya dari kecil seneng Iya, gambar, iya, bener. seneng matematika. Jadi kayaknya menjadi arsitek cocok deh. Iya, gitu. iya. Aku sadar itu sejak SD, sejak aku melihat pertama kali ayahmu di depan komputer menggambar bangunan. Anjing, kok kayaknya menarik soro. Iya. Kok kayak keren gitu Iya, loh, kok iya, kayak iya. seru gitu. Kon bisa merancang itu, merancang sebuah bangunan dari ketidakadaan menjadi ada. Iya. Aku sadar itu dari SD, yang akhirnya terus aku kejar cita-cita tersebut. Kan SMK aja awal dewe sebenarnya Iya, mengambil jurusan yang sama. teknik gambar bangunan. Teknik gambar bangunan, dan kon sekarang meskipun kelistrikan tapi juga sambilannya juga Ya, menggambar juga. tetap, iya. Jadi apakah itu jadi sesuatu yang terwujud bagi kon Zeki? Sekarang aku sadar bahwa cita-citaku separuh terwujud. Separuh terwujud. Berarti sudah setengah jalan nih untuk Iya. mencapai kesempurnaan. Atau mungkin aku bisa bilang bahwa cita-citaku melenceng. Tapi itu juga tergantung definisi dari standarmu untuk mencapai Iya. cita-cita itu, Pak. Apakah dengan kon sudah berprofesi atau sudah menghasilkan uang dari cita-cita kecilmu Iya. itu sudah disebut sempurna atau terwujud atau gimana? Aku memandang dulu kenapa aku ingin menjadi arsitek karena menggambarnya saja. Aku nggak pernah tahu bahwa keilmuan arsitek itu bisa diimplementasikan ke banyak hal ternyata. Ilmu gambar tuh bisa diimplementasikan ke banyak hal. Aku kan di kelistrikan, tapi bagian engineer. Yap. Ya gambar-gambar juga. Entah apakah itu bisa disebut cita-citaku terwujud atau enggak. Karena sebenarnya kan cita-citaku ya gambar bangunan, Ya. bukan kelistrikan gitu loh. Ya. Tapi aku bisa bilang itu separuh terwujud karena ya tetap aku gambar-gambar aja gitu loh. Ya, benar sih. Benar banget. Aku memandang itu sebagai tujuan dari kecil memang. Makanya aku mengejar itu kayak memperbagus gambarku ya, meskipun gambar yang tidak ada hubungannya dengan arsitek ya, kayak mengasah logika. Iya, penting. Imajinasi juga. Imajinasi terhadap apa yang akan kita gambar, Iya, terus benar. matematika tentunya. Ya, Makanya 3 hal tersebut aku sudah asah dari kecil. Memang seakan-akan itu berjalan dengan sendirinya, tapi tanpa sadar di alam bawah sadarku itu adalah tujuan. Iya. Dan apa sekarang? Bagi kon, apakah itu sudah menjadi sesuatu yang income true atau gimana? Maybe. Aku masih bilang maybe karena aku nggak tahu apa yang akan menanti aku di depan Iya, nanti. benar. Apakah nanti aku akan benar-benar menjadi arsitek sepenuhnya, aku kan nggak tahu. Iya. Tapi sejauh ini aku bisa mengatakan bahwa cita-citaku sudah terwujud karena aku tetap menggambar, aku tetap menghitung, aku tetap berlogika dan menghayalkan segala macam. Dan tentunya menghasilkan uang dari itu. Apa yang aku jalani? Oke, benar banget. Saya balik nih kawan. Kenapa kau tidak menjadi guru? Aduh guys, pertama-tama ya, itu jujur, aku jujur aja lah. Pertama-tama jadi PNS agak susah sebenarnya guys ya. Nah aku karena aku Apa susah? ngikutin tes gitu kan, kemudian aku mendengar beberapa bisikan dari orang-orang yang ya ini itu, jadi kayaknya aduh enggak deh. Pada akhirnya cita-cita itu ubah lah, ubah kan ya. Oke. Emang agak pelimpan sih Pak, Okay. agak pelimpan. Cita-cita gak jadi arsitek juga pernah nyempil di otakku karena pengaruh ayahku kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, apalagi setelah aku lulus SMK kemudian tidak melanjutkan kuliah di bidang yang sama, aku pikir pada akhirnya kayaknya itu bukan jalanku deh. Ini bukan jalanku. Pada akhirnya aku ngambil FISIP, ngambil ke satu fakultas yang memang menuntutku untuk kritis, untuk ya berbicara banyak seperti sekarang ini gitu. Sampai kenapa aku akhirnya tidak memutuskan jadi guru, ya itu tadi Pak. Soal masalah banyak ada faktor yang tidak tercapai juga dari cita-cita itu. Dan juga sebenarnya gini, nah misalnya kesempatan orang nawarin aku untuk jadi guru, aku ambil pasti. Aku ambil pasti Pak, aku ambil karena ya itu tadi, aku bukan suka ngajar, aku lebih suka ngomong, lebih suka memberikan apa yang aku ingin. Kok lebih tepatnya kau lebih suka mempengaruhi orang.
In positive way, guys. Iya. Anda, In positive way. That's good, man. That's good. Gitu loh. Kenapa tidak kalau Iya, mengaruhi kenapa orang tidak? menuju jalan yang baik gitu loh. Tapi sekarang mungkin masih nggak ada kesempatan untuk itu. Iya. Jadi aku salurkan ilmuku, aku salurkan pengalaman seperti saat ini ya sekarang dengan inilah. Oke. Untuk menceritakan itu. Sekarang setelah kon dewasa atau setelah kon ya di umuran sekarang iki ya, dewasa ini. Dewasa ini lagi artikel sekarang. Dewasa ini apakah cita-citamu berubah atau kon sudah go in the flow aja? Sebenarnya berubah lagi sebenarnya. Tapi ini bukan cita-cita nek kataku ya, tapi lebih ke aku udah ngerti nek saiki aku pikir cita-citaku tujuan hidup pada gini. Tujuan hidup bukan sebagai profesi, bukan sebagai karir, bukan, tapi tujuan hidup. Saiki cita-citaku ya menikah. Serius. Kenapa berat sekali? Aku nggak ngerti ya, mungkin orang lain menganggap menikah itu bukan cita-cita, tapi nih aku pikir salah satu pencapaian tertinggi bagi umat manusia dan bagi aku sendiri itu menikah. Karena kon bersedia bertanggung jawab kepada Tuhanmu dan kepada Istri bapak dari calon istrimu, Iya. kon ngape mereka dalam artian ya menarik orang lain, orang asing nih cewek nih untuk hidup selamanya sama kamu itu adalah satu tanggung jawab yang besar dan itu tujuan cita-citaku. Sungguh cita-cita yang sangat mulia. I don't know man, karena bagi aku bener katamu, going in the flow juga sekarang pada akhirnya. Ya cita-citaku ya bukan cita-cita yang itu lagi. Oke, kan dua cita-cita sebagus itu dan sekarang ya. Langkah apa yang kon ambil untuk mengejar cita-cita tersebut? Yang mana jawabannya adalah tidak ada karena saya sudah tahu. Sekarang saya bodoh banget ya guys. Iya. Maksudnya gini, untuk mengambil, ya pastilah pak untuk itu. Sekarang bagaimana cara untuk mencapai cita-cita itu ya dengan bekerja dan harus berada. Dalam artian berada bukan kaya ya guys, tapi cukup itu benar. Jadi sekarang mungkin masih belum ke situ pak, karena ya berbagai macam hal, tapi pasti sebelum aku mewujudkan cita-cita itu, ketika aku gak siap, aku gak akan mewujudkannya. Baru ketika semuanya ready, semuanya wis, aku akan mewujudkannya. Gitu aja nih kataku sih. Ya, dari yang mana kita semua gak tahu ya sampai kapan. Dan ya tidak ada batasan untuk itu sebenarnya sih. Dan ada kemungkinan cita-cita itu tidak tercapai. Awal bangsat. Oke, nah aku sih ngomongin cita-cita sekarang, tetap cita-citaku dari dulu tetap. Aku ingin hidup dari apa yang aku sukai. Aku kan dari dulu bilang bahwa aku suka gambar. Entah gambar apapun itu, gambar bangunan, gambar sketch, gambar apapun, aku ingin hidup dari sana. Dan ya beberapa kali sudah terjadi kayak aku menjual gambarku sendiri. Yang mana itu masih gambar teknik ya, gambar bangunan ya, freelance lah, ngapain side job di mana aku bisa bener-bener mendapatkan uang dari menjual gambar. Kalau sekarang kan aku ada di sebuah perusahaan yang menaungi aku sebagai seorang drafter dan engineer, di mana aku dibayar oleh perusahaan tersebut, bukan dibayar menggambarnya. Berarti kan punya tujuan nanti kamu akan membangun perusahaanmu sendiri dan hidup dari itu? Membangun perusahaan enggak sih, kayaknya enggak sih. Aku mungkin akan tetap di perusahaan, tapi bangun sebenarnya sebagai wirausahawan. Iya, sebagai side job itu menjual gambar. Iya. Yang mana aku menjadi tangan pertama yang menjual gambar tersebut. Ini kon menjual gambarmu dari brandmu sendiri. Betul. Bahwa iki loh, aku loh. Kalau sekarang kan aku tetap menjual gambar, tapi masih di bawah naungan perusahaan. Bahwa gambar itu yang milik perusahaan karena aku bekerja di dalam perusahaan tersebut. Oke. Aku suatu saat ingin sekali menjadi seorang drafter, apapun itu, sketch dan segala macamnya lah. Aku ingin menjual gambarku sendiri dan mendapatkan uang dari itu dan bisa hidup dari sana. Wah. Kon mengejar cita-citamu sing saiki ya. Nek aku pikir aku bilang cukup mulus Pak sebenarnya Pak. Karena nih aku merhatikan itu kon benar-benar dalam jalannya sudah. Ketika kon bercita-cita seperti itu, kon jadi SMK kemudian dari langsung kerja magang di tempat perusahaan yang sekarang gitu. Jadi memang kayaknya tidak ada batu hambatan yang menghambat kon karena aku pikir itu kayak salete gitu guys. Jadi nek kataku nek kon bilang bahwa setengah dari cita-citamu sudah tercapai, aku pikir more than lebih dari itu sebenarnya. Jadi kalau ya. Nah, aku masih bilang setengah tercapai karena aku belum sepenuhnya mewujudkan itu. Mungkin ke tadi itu ya soal side yang tentang bagaimana aku bisa menjual gambarku
sepenuhnya hanya dari aku ngono lho. Oke, this is my property man. Ya, Kon membeli ini dari aku ngono lho. Nah, tapi sekarang kasusnya adalah apakah wajar ketika orang-orang itu kemudian pelin-pelan kayak aku mau pelin-pelan menentukan cita-cita? Wajar gak sih orang-orang apa kita harus menjadi orang yang ketika kamu kepingin mencapai sesuatu kon harus Enggak, menurutku wajar. Menurutku wajar. Apa tuh? Sebabnya apa kira-kira kewajaran itu? Menyerah itu salah satu sebabnya. Ya, Kan kurang berjuang sebenarnya. Itu sih. Ya wajar dong. Ya, Seorang manusia menyerah wajar dong. Kalau sudah tidak ada kemungkinan sama sekali, kenapa kita harus melanjutkan gitu loh? Realistis saja. Tapi yang jadi masalah dari mewajarkan hal tersebut adalah kon akan terlambat 1-2 langkah dari orang lain. Benar. Kon akan memulai semuanya dari nol lagi untuk mewujudkan cita-citamu yang baru lagi. Iya, benar. Jadi apa yang kemudian yang harus kita sikapi sebagai untuk cita-cita nih? Kalau apakah kita harus prepare segala macam untuk mewujudkan cita-cita itu, atau ketika ada halangan yang membuat kamu memilih cita-cita lain, apakah itu boleh dilakukan juga? Kalau dari kasusku, untuk aku yang sadar bahwa cita-citaku apa dan aku ingin mewujudkan itu dari kecil, Yap. ya tentu kita harus prepare. Contohnya kayak aku kan masuk ke jurusan di mana itu menunjang cita-citaku nanti kan dulu. Untuk yang masih gak sadar cita-citanya apa, ya udah go into flow aja. Iya, flow ya. Tapi jangan salahkan bahwa kesuksesanmu nanti akan terlambat juga. Iya. Dan juga jangan salahkan cita-cita juga. Jangan, gitu. Karena cita-cita bukan sesuatu yang harus bertanggung jawab, tapi dari diri kita aja mau ngikutin cita-cita enggak atau ada jalan lain yang membuka kamu untuk ada juga loh Pak kadang-kadang Pak ketika kamu memulai jalan lain pada akhirnya membuka jalan untuk mewujudkan cita-citamu masa kecil dan gitu. ada yang bilang bahwa cita-cita itu nggak harus satu, men. Benar. Kon bisa punya banyak cita-cita. Iya, benar. Terserah sebanyak apapun kon ingin mewujudkan, sebanyak apapun kon ingin hal yang terjadi dalam hidupmu. Iya. Terserah, entah itu masalah pekerjaan, masalah hubungan. Yap. Kon harus menempatkan semua cita-citamu di setiap aspek kehidupan. Iya. Karena orang tanpa tujuan adalah orang yang benar-benar mati menurut. Iya. Seperti orang yang tidak tahu jalannya kemana. Iya. Seperti itu. Ngapain gitu? Iya. Dan apakah cita-cita ini harus didukung oleh restu orang tua? Nah, ini Kan punya pengalaman nggak di situ? Enggak sih. Nggak pernah. Karena gue bilang aku ya cari sing kon bilang aku sepakem gitu guys. Iya. Jalanku guys bener, tentu memang didukung. Gak ada pertentangan ya. Gak ada pertentangan. Ya, yang penting menghasilkan cuan, ngapain pertentangan seperti itu sih. Iya. Dulu Pak aku baru ingat dulu aku juga sempat kepingin jadi jurnalis. Ini satu cerita yang aku bagikan sekarang. Jadi jurnalis waktu itu karena waktu itu kuliah. Waktu udah kuliah ngambil fisip kan, wes kritis Pak. Wes pokoknya wes ngikutin berita sana sini pas aku nyeletuk nang mamaku biyen. Apa nang ayah lali aku pakai aku anjak jadi jurnalis aku. Ditentang. Ditentang. Ditentang be mama waktu itu. Oh coba jadi jurnalis gitu karena ya wes pekerjaannya beresiko gitu. Takutnya apa dan segala macam nah aku pikir lah sih kok ini berhubungan be kecuali ayah. Berarti ini aku ngusut kecuali ayahku ketika by the way aku kan dulu kan konsultan ya, bangun apalah gitu, plengsengan, bangun apa, takutnya kan jurnalis tuh gitu Pak, apa ngubek nyari cari masalah lah. Iya benar gitu. Meskipun nggak semuanya ya guys, jadi oh ya udah. Mengungkap kebenaran. Ya, lebih ke mengungkap kebenaran. Karena memang kebenaran kan menyakitkan seperti itu gitu. Dan balik ke pertanyaanmu tentang apakah restu orang tua penting, menurutku enggak. Karena yang menjalani kita sendiri. Iya. Tapi kan ada support Pak. Kan support system. Support dalam hal apa? Sorry guys. Nek kon butuh support dalam hal keuangan, ya. Tapi cita-cita tanpa uang buat apa bangsat? Boleh iya, maksudnya ini. Makanya. Apakah restu orang tua itu penting untuk cita-cita yang ingin kita wujudkan? Menurutku enggak. Kalau itu hanya sebatas pengaruh dan gak boleh aja kayak kon pengen jadi jurnalis terus wong tuamu udah boleh, menurutku gak penting. Pendapat orang tua gak penting karena kon yang akan menjalani gitu. Tapi kalau supportnya uang, ya memang itu adalah sebuah privilege yang harus kamu ambil gitu. Makanya kan dia cita-cita terus ditentang akhirnya wong tuamu ngekat dana yang masuk nego untuk melanjutkan cita-cita. Itu menghambat sih. Menghambat. Dan kon harus
mencari cara lain tentunya Iya, gitu. iya, Tapi iya, menurutku pendapat orang tua gak Iya. nothing really matter, bro. Iya, bahkan berbicara soal cita-citaku dulu waktu guru tuh, bahkan waktu itu juga masih mau taful apa sebenarnya Pak? Mau taful up, jadi dosen pada akhirnya. Yang penting pengajar lah. Makanya kan aku sempat ada kepikiran berlanjut S2 waktu itu, S2. Jadi tapi lagi-lagi ya karena wis banyak faktor kemudian tidak tercapai pada akhirnya ya cita-cita hanya itu, cita-citaku sekarang gitu tadi. Menikah. Kau jadi pengalaman gak sih kanca-kancamu sing cita-citanya aneh gitu? Pernah gak sih kon ketemu pengalaman sapa cita-cita mau jadi apa? Rata-rata temanku nggak punya cita-cita. Iya, that's true, man. Cita-citaku hal yang tabu bagi masyarakat. Kayaknya Kayaknya orang-orang yang kayak waktu sekolah kayaknya cita-cita tuh gak begitu gak begitu dipikirkan ya. Gini, menurutku banyak pandangan orang-orang SDM rendah lah ya, SDM rendah ku mereka hanya melihat yang orang tua mereka kerjakan. Iya, benar. Mereka hanya ingin menjadi seperti orang tua mereka. Iya. Ikut toh. Tapi apakah itu bisa disebut cita-cita? Ya bisa saja dulu. Contohnya kon duwe bapak bupati. Yo. Terus kon sebagai anak pingin jadi bupati. Iya. Ya kan cita-cita toh. Iya. Karena aku ingin seperti bapakku, gitu kan. Untuk meneruskan rezim misalnya ya. Aku gak bilang itu ya. Aku ingin menjadi bupati biar asetku terjaga. Ya kan bisa juga gitu loh. Kan daru kan. Iya, itu siapa yang tahu ya kan. Tahu kita kan hanya berhayal. Iya, benar. Itu toh gitu loh. Berarti apa? Cita-cita aku pada akhirnya apa? Apakah apa yang tertutup dari mulut kita? Kayak misalnya cita-cita aku nanti kemudian jadi dokter. Enggak. Atau ya ngeliat peluang kemudian wujudkan. Ya apa itu? Sekarang cita-cita gimana sekarang? Menurutku ya, menurutku pribadi bahwa balik lagi ke tadi bahwa cita-cita hanyalah delusi anak kecil aja. Itu cuma hayalan anak kecil. Iya sih, karena seberapa terwujud atau enggaknya lihat jalannya. Berarti apakah hanya untuk memenuhi biojata diri? Iya. Mata kecilnya kan cita-cita mau jadi apa nih? Tentara. Tukar binder kan. Iya, bener banget gitu kan. Butuh cita-cita. Karena gitu. aku pikir waktu SD dulu waktu guru tanya gitu misalnya, ayo yang cita-citanya jadi polisi apa? Banyak ngacung tuh. Tapi berapa persen sih yang terwujud gitu lah iya. Fun fact-nya adalah satu-satunya anak SD yang bercita-cita menjadi arsitek itu cuma aku di kelasku. Selainnya apa sih lain? Yang lainnya yo standar lah polisi dokter, tentara, terus Pak Camat. Mungkin bapaknya camat kan dia ingin camat ya. Iya kan. Gak ada cita-cita. Aku cita-citanya mau jaga toko nih gitu kan sebenarnya. Biasanya koko Cina aja. Tapi kan termasuk bisnismen pada iya, memang. Dan aku nang toko material lagi kepingin jadi kasir misalnya. Iya. Atau aku cita-cita jadi pegawai Alfamart misalnya. Iya. Atau Indomaret kan. Jarang kan? Jarang sih. Kita selalu bercita-cita. Nah, cita-cita yang umum anak-anak kecil inginkan adalah mereka yang berseragam. Pasti ya. Pasti. Tapi sekarang aku sadar bahwa pekerjaan sing keren itu pekerjaan sih nggak berseragam. Ya, karena aku juga di kantorku juga berseragam. Tapi kebanyakan pakai baju biasa. Aku nggak berseragam. Aku justru nggak berseragam. Iya. Kon ketokan kayak tidak kerja. Tapi kenapa para mertua itu suka cari calon mantunya yang berseragam ya Pak? Ya, karena rapi. Tapi kita meskipun pakai kemeja, pakai t-shirt yang casual tapi kalau ngomongin soal kenapa orang tua, karena mereka yakin orang yang berseragam bisa menjamin anaknya Masuk hidup surga. nyaman. Enggak anjing, hidup nyaman anjing. Masuk surga mah urusan agama, cuy. Hidup nyaman. Contohnya gini. Benar. Semua orang yang berseragam pasti memiliki gaji bulanan. Iya. Itu hal yang pasti. Iya. Dan kebanyakan dapat pensiunan. Jadi mereka akan cenderung memasrahkan anak mereka kepada orang-orang tersebut biar hidupnya nyaman dan terjamin. Tapi misalnya kok ono misalnya kayak wajibnya, kamu pekerjaannya apa gitu? Aku freelancer Bu. Iya. Apa tuh Mas? Diterima gak sih kan? Freelancer apa sih? Iya sih. Tapi kan enggak. Tapi yang sulit adalah kerjanya apa? Seniman. Wah, waduh, Gus. Seniman apa anjir? Mau jual lukisan. Iya, mau makan apa anak saya? Mau makan dedek. Ya mungkin itu mungkin itu aja sih sebatas tentang cita-cita kita berdua. Dan mungkin kalian juga punya cita-cita, silakan bisa share di kolom komentar. Entah itu cita-cita yang lurus, yang dalam artian yang standar atau cita-cita aneh mungkin. Iya, atau cita-citamu ingin jadi germo kan? Aku germo banget. Germo, mucikari. Kan yang tiga sih Ben, Tepak Upin Ipin, visi sing cita-cita jadi tukang sampah. Ya, itu apa gak sih? Ada gak sih? I don't know. Enggak. Tapi menarik, men. Tapi
Ada gak sih orang yang Ya ada mungkin SJW hutan. oh, enggak, dia cita-citanya masuk ke kedinasan, masuk ke Oh, LBH, iya, gitu. bener, iya, Makanya iya. ngangkut sampah. Iya, gak seremeh kon ngangkut sampai wong loh ya. Bener-bener. Tapi di beberapa negara tukang sampah tuh gajinya gede. Serius? Serius. Petugas kebersihan tuh gajinya lebih gede daripada guru Bener, dan berseragam guys. dan berseragam. Meskipun seragammu cenderung kotor. Iya. Ya, karena aku waktu itu ngeliat Ipin Pak ya, Mas. Fizi cita-citamu apa? Pas menghayat tukang sampah bangsat gitu nggak sih? Ya, mungkin tukang sampah di Malaysia gajinya bagus Dan lah. juga mulia juga membersihkan Iya. lingkungan. Dan menurutku kalau sekelas di Singapura ya, Anjing, yang bersihnya seperti itu. nah, tukang sampah menjadi pekerjaan yang sangat nyaman, men. Kon nggak perlu bersih-bersih kan lo. Iya kan? Iya. Kalau di Indonesia tukang sampah mati aja. Sampah berserakan di mana-mana dong. sampah berserakan di mana-mana. Pas kemudian ada orang yang ngangon becus di ekonomi pisan mangan sampah-sampah, masya Allah. Lah iya makanya itu. Ya, itu. Lihat di mana kon berada juga dong. Iya, benar-benar. Oh iya, juga apakah cita-citaku menyelesaikan dari geografi daerah kamu tinggal misalnya? Tentu. Kebanyakan orang pesisir dia bercita-cita jadi Nelayan. nelayan. Kebanyakan orang gunung bercita-cita jadi Jadi petani. Pekebun ya, Berkebun gitu. petani ya. Yang petani. sulit adalah mereka yang hidup di kota. Apa cita-citanya? Apa cita-citanya? Jadi mereka? kantoran Pak, itu standar pasti. Dan mungkin dia jadi Main aman aja sebetulnya. Ah, benar. Dan mungkin jadi apa namanya? Apa ya ikut apa ya? Iya. wis. Terakhir. Apa? Pengangguran kok cita-cita gak sih, Pak? Anjing. Kau punya pengalaman nganggur ya? Engkau aja sih gampang lah. Iya, itu gampang lah. Tapi cita-cita gak sih pengangguran itu? Pengangguran menurutku cita-cita. Apa alasannya apa? Dia ingin jadi pengangguran apa? Mungkin nggak spesifik pengangguran ya, Iya, tapi ada orang di luar sana yang ingin terlihat menganggur. Meskipun dia punya penghasilan. Iya. Bos bangsat. Lah iya makanya itu kan juga termasuk cita-cita. Benar-benar pengangguran doing nothing. Ya itu sampah masyarakat. Yes, itu aja soal cita-cita kali ini, pengalaman dari kita. Iya, benar. Mungkin menarik untuk dibahas dan sampai jumpa di jati diri berikutnya. Dadah. Dadah semuanya.